ya, mewakili dari pihak sekolah untuk menyampaikan informasi. Kami hari ini mencoba meng-cross-check juga berbagai informasi yang ada di internal sekolah kami, gitu ya. Intinya adalah yang pertama, sekolah sampai hari ini semua berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, semua aman, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan, tidak ada rasa was-was sekalipun, gitu ya. Jadi semua berjalan dengan baik. Yang kedua, berkaitan dengan temuan-temuan senjata, kami perlu tegaskan bahwa semua hal sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, gitu ya. Sudah diserahkan kepada pihak polisi dan kami tinggal menunggu bagaimana tindak lanjutnya pihak kepolisian. Kemudian yang ketiga, kami sudah mengklarifikasi, meng-cross-check semua hal yang ada di dalam berkaitan dengan informasi bunker, gitu ya, berkaitan informasi bunker. Bunker itu rupanya kemarin sudah sempat dimasuki oleh aparat kepolisian. Jadi bunker itu sudah dimasuki dan sudah dipastikan bahwa itu tidak ada barang apa-apa lagi oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat tanggal 5, ternyata kami tadi tanya-tanya kepada semuanya apakah polisi sudah masuk ke belum. Polisi sudah masuk ke dalam bunker itu. Itu sudah kami tanyakan tadi kepada teman-teman semuanya di dalam. Jadi sudah masuk pada saat tanggal 5 kemarin. Jadi kami ada sedikit misinformasi. Kemudian yang kedua, yang kami sekarang butuhkan adalah satu sterilisasi oleh kepolisian. Hari ini kami sudah komunikasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan, kepada penyidik tadi kami komunikasi dari dalam, untuk memastikan bahwa pada beberapa hari ke depan harus ada sterilisasi terkait dengan daerah-daerah yang masih di ruang-ruangan yang masih di polis line. Jadi untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi di situ barang-barang yang dianggap berbahaya. Jadi itulah yang bisa kami informasikan sampai hari ini teman-teman sekalian. Jadi seluruh barang-barang semua sudah clear, sudah tidak ada. Yang kami kemarin temukan sudah ada di kepolisian semua. Ruangan bunker itu sudah dimasukin oleh aparat rupanya kemarin. Hanya saja memang rupanya aparat ketika masuk, ketika keluar itu tidak membawa apa-apa. Karena kata sekilas itu saya tadi sudah klarifikasi ke semua orang yang masuk ikut di luar memantau bahwa polisi tidak menemukan apa-apa di dalam bunker. Gitu. Itu informasi dari kami pastikan. Jadi pada saat kemarin bunker sudah dicek sama aparat kepolisian. Pada saat tanggal 5 gitu ya. Penemuan itu tanggal 5. Kemudian sterilisasi itulah yang sekarang kami meminta kepada aparat untuk segera melakukan sterilisasi untuk memastikan bahwa seluruh barang-barang di sekolah sudah tidak ada lagi barang-barang yang berbahaya. Itu yang sedang kami minta kepada aparat kepolisian. Jawaban sementara dari penyidik tadi adalah mereka sedang mengkoordinasikan dengan Polda dan Mabes Polri. Itu jawabannya dari penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu ya teman-teman ya. Itu area mana aja Pak yang dipasang polis lain Pak kalau boleh tahu? Ruangan yang pasti dipasang polis lain adalah 2 ruangan. Ruangan yang untuk peristiwa pada tanggal 10 pembongkaran tanggal 10 temuan tanggal 10 dan tanggal 11, dan ruangan yang kemarin diperiksa di ruangannya si ketua IWD ya, ketua yang sudah kami berhentikan. Jadi 2 ruangan itu yang masih di polis lain, sedangkan bunker kami tadi sudah pastikan itu sudah diperiksa oleh penyidik, sudah diperiksa semuanya pada hari tanggal 5 kemarin ya, sudah diambil barang buktinya gitu. Pak, itu antara ruangan yang berisi senjata itu dengan ruang kelas itu sejauh atau sedekat apa ya Pak kalau boleh tahu? 40 meter. Kurang lebih 40 meter. Kurang lebih 40 meter antara ruangan yang kemarin ditemukan senjata dengan ruang kelas, jadi cukup jauh. Dari kubunya Pak IWD kan bilang bahwa udah diberhentikan sejak April dan harusnya dari kubu sekolah udah tahu ada senjata di situ sejak April. Kalau dari yayasan sendiri itu gimana Pak posisinya? Apakah mungkin? Ya, jadi teman-teman sekalian, pengurus ini yang sekarang menjalankan operasional sekolah adalah pengurus baru. Jadi kami itu tidak tahu apa-apa tentang keberadaan senjata kecuali pada saat ditemukan senjata itu. Jadi kami perlu tegas ya. Jadi kalau misalnya Pak IWD pihak sebelah itu kemudian mengatakan bahwa harusnya sekolah sudah tahu, mungkin dulu dia yang tahu. Jadi selebihnya kami harus mengatakan sekolah tidak pernah tahu, dan sekarang ini adalah kami baru tahu ketika ditemukannya senjata tersebut. Tapi apakah ada keterlibatan guru untuk menyimpan senjata di sini Pak? Kami berani pastikan sampai hari ini kami tidak ada informasi bahwa ada guru yang terlibat. Jadi seluruh guru tidak terlibat sampai hari ini. Tidak ada informasinya seperti itu ya. Jadi makanya kami harus mengatakan yang tahu hanyalah mungkin Pak Ketua yang sudah kami berhentikan. Karena kunci pun di tangan mereka. Gitu ya teman-teman sekalian. Pak, kalau bunker itu sendiri temuannya apa Pak? Nah,
Nah, yang kemarin ditemukan di Banggar itu adalah narkoba sama senjata. Itu yang kemarin gitu ya. Jadi laras senjata itu pada tanggal 5 rupanya Banggar pada tanggal 5 itu sudah ditemukan senjata dan narkoba. Pak, Banggar itu tuh keberadaannya diketahui sudah lama tapi tidak pernah dibuka atau seperti apa Pak? Kami baru tahu sekarang ini ketika kami berhasil masuk ke dalam ruangan. Berarti tidak ketahui Pak kapan didirikan, kapan dibangun? Kami tidak tahu. Pak, katanya ini kan untuk keperluan ekstrakurikuler begitu infonya. Apakah sebelumnya pernah ada ekstrakurikuler serupa sampai seperti ini Pak? Dari catatan Bagaimana? sekolah, Kami sudah tanya kepada guru-guru yang sudah lama di sini, yang sudah bekerja sejak tahun 2011, 2010, kan rata-rata ini guru-guru sudah lama. Semua menyatakan tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Gitu ya, teman-teman. sama sekali, Pak. Sama sekali tidak pernah ada kurikulum menembak. Polda Metro Jaya kan sudah mengungkap kepemilikan senjata api itu dari orang berinisial DS. Itu apakah kaitannya dengan IWD atau bagaimana Pak? Kami tidak tahu tentang kepemilikan senjata itu, yang tahu adalah mungkin Pak IWD dan penyidik yang harusnya mengungkap. Kami tidak tahu sama sekali, sekolah sama sekali tidak tahu. Makanya semua barang-barang itu sudah kami serahkan ke penyidik dan kami meminta penyidik untuk memastikan semuanya tentang legalitasnya. Buat kami sekolah hanya satu, kami menginginkan sekolah ini aman dari senjata-senjata yang berbahaya. Makanya kami meminta agar penyidik segera memprosesnya secara hukum dan ada kepastian hukum buat kami semua yang ada di sekolah. Sorry Pak, satu lagi biar cover both side nih Pak. Dari Pak IWD kan bilang sedang ada proses gugatan hukum dengan yayasan. Itu proses gugatan hukum yang mana ya Pak? Soalnya kan agak banyak nih proses gugatan hukum antara IWD dengan yayasan ini sejak 2009 kalau nggak salah, atau 2011 sampai PK, terus bolak-balik PK. Ini kalau sekarang gugatan yang mana ya Pak? Kalau Ya, jadi hari ini ketika IWD itu kami berhentikan sementara dan kemudian salah satunya juga anggota Dewan Pembina itu kami nonaktifkan, mereka melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan prosesnya masih berjalan. Hanya satu gugatan aja sebenarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang masih berjalan. perbuatan melawan hukum kah? Berkaitan dengan pemberhentian sebagai ketua. Diberhentikan kenapa sih Pak? Diberhentikan karena adanya dugaan penyalahgunaan keuangan yayasan. Itu aja ya. Udah mulai sidangnya Pak? Sidang sudah dimulai, perkaranya minggu depan agendanya pembuktian. Gitu ya, minggu depan agenda pembuktian di Pengadilan Jakarta Pusat. Dananya sekitar 2 miliar, gitu ya. Itu penyalahgunaan sudah lama, baru kita temukan karena indikasinya sertifikat tanah itu menjadi milik istrinya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Makasih ya, Pak, ya. Kami mohon maaf. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan upaya maksimal dalam penguatan kinerja badan usaha milik negara atau BUMN. Rosan menjelaskan terkait arahan Presiden Prabowo untuk segera kembali menyederhanakan struktur organisasi di BUMN. Rosan menyebutkan langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi lapisan birokrasi, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat serta efisiensi lebih terjaga. Instruksi Presiden tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan program-program strategis nasional terus bergerak cepat, termasuk reformasi tata kelola BUMN hingga percepatan hilirisasi sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional. Supaya alhamdulillah itu beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga ya tentunya di BUMN lainnya. Karena sekarang running-nya yang kita sudah lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan per akhir bulan Juli kemarin. Dia tidak minta diupdate seperti itu, dan yang lainnya ya update mengenai progres dari hilirisasi yang sudah berjalan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2026 sebesar 5,29% masih menyisakan persoalan ketimpangan dan dinilai lebih banyak dinikmati orang kaya. Ekonom Indef menilai perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu dimulai dari penguatan daya beli masyarakat secara organik, bukan hanya melalui stimulus jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2026 tercatat sebesar 5,29%. Meski demikian, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih menyisakan persoalan ketimpangan.
Menurut Direktur Big Data Indef Eko Listianto, saat ini manfaat pertumbuhan dinilai lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan atas. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya rasio ketimpangan atau Gini rasio pada Maret 2026 yang meningkat dari 0,363 pada September 2026 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Eko menilai kenaikan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebab pertumbuhan yang lebih tinggi semestinya juga diikuti pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Eko menyebut perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu dimulai dari penguatan daya beli masyarakat secara organik, bukan hanya melalui stimulus jangka pendek. Salah satu caranya dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal. Kalau kita lihat juga manfaat dari pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat dari Gini rasionya, itu juga semakin mengarah ke masyarakat lapisan atas ya. Kita lihat terdapat ini ya, Gini rasio yang secara rata-rata itu sedikit meningkat ya, 0,363 menjadi 0,368 ya. Ini tentu pertumbuhan kok naik ya, pertumbuhan naik, tapi kok ketimpangannya Gini rasionya juga melebar begitu. Ini tentu harus dijawab oleh pemerintah ya, bagaimana kemudian bisa memformulakan sebuah peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tidak berkonsekuensi kepada hanya dinikmati oleh masyarakat lapisan atas begitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Gini rasio nasional naik 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Di wilayah perkotaan Gini rasio meningkat dari 0,383 menjadi 0,387, sedangkan di pedesaan naik tipis dari 0,295 menjadi 0,296. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan utang kereta cepat Wush akan diambil alih Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicle atau badan usaha milik negara khusus di bawah Kementerian Keuangan. Purbaya menjelaskan dengan skema tersebut nantinya tidak langsung membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, meski infrastrukturnya telah dikelola oleh pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan proses restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush akan dipercepat dengan mengalihkan pengelolaannya dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, proses pengalihan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026. Purbaya menegaskan pengalihan pengelolaan utang Wush tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, sebab nantinya aset dan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC akan ditangani melalui salah satu Special Mission Vehicle milik Kemenkyu seperti PT Sarana Multi Infrastruktur. Dialihkan ke Kemenkyu dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMB, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah tidak akan membebani APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi? Bukan. Pak, berarti nanti akan ada suntikan dana ke KCIC? Atau suntikan dananya melalui SMV, terus baru SMV ke KCIC? Enggak, SMV kan punya untung juga, sebagian biarkan ke situ keuntungan. Kira-kira begitu gambaran kasar. Dengan proses pengalihan utang tersebut, Purbaya mengungkapkan kepemilikan 60% saham KCIC yang saat ini dimiliki Konsorsium Indonesia juga akan dialihkan ke Kementerian Keuangan dan tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia. Sementara 40% saham tetap dimiliki Konsorsium China. Dari Jakarta, Raharjo Patno, IDX Channel. Proyek kereta cepat Wush masih menjadi beban besar bagi PT Kereta Api Indonesia. Meski pendapatan dan laba usaha tumbuh pada semester 1 2026,
Laba bersih KAI justru merosot 73,4% akibat membengkaknya rugi dari entitas asosiasi yang terkait dengan investasi di proyek WUSH. Berdasarkan laporan keuangan KAI Group semester 1 2026 unaudit, perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar 314,03 miliar, turun tajam dari 1,18 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba terutama dipicu lonjakan bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama yang mencapai 2,99 triliun pada semester 1 2026. Nilai tersebut melonjak lebih dari 3 kali lipat dibandingkan semester 1 2025 yang sebesar 948,19 miliar rupiah. Salah satu penyumbang terbesar berasal dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, konsorsium BUMN pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, operator kereta cepat WUSH. Kondisi ini menunjukkan investasi pada proyek tersebut masih menjadi tekanan utama terhadap kinerja konsolidasian KAI. Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Badan Pengelola BUMN Doni Oskaria menyatakan penyelesaian utang proyek WUSH yang mencapai 7,26 miliar dolar dan membebani keuangan KAI akan dilakukan secara bertahap karena membutuhkan waktu. Berbagi sumber, IDX Channel.